Baik, jadi menurut saya perusahaan kita ini butuh untuk meningkatkan kualitas dan mutu. Jadi menurut saya perlu diadakannya audit. Bagaimana menurut Bapak Iqbal jika kita mengadakan audit internal sebelum kita melakukan audit eksternal? Apa saja yang kita butuhkan dan apa saja yang perlu kita lakukan untuk melakukan audit internal tersebut? Tanggapan saya, memang kita perlu mengadakan audit internal ini minimal 6 bulan dalam 1 tahun, atau lebih baik jika kita adakan setiap bulan sepanjang tahunnya untuk memeriksa isu-isu atau masalah-masalah yang ada pada perusahaan kita dan memperbaikinya sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas perusahaan kita. Sehingga ketika kita diadakannya audit eksternal, maka kita siap, bahkan hasil yang didapat pun mungkin jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, Pak. Untuk data-data apa saja yang dibutuhkan dalam audit internal ini, mungkin kita akan mengumpulkan data-data kembali, data-data perusahaan seperti SOP, instruksi kerja, peta bisnis proses, referensi-referensi, manual-manual, dan lain sebagainya, Pak. Baik, jika Bapak Iqbal setuju dengan pendapat saya, maka mulai besok kita akan mempersiapkan apa yang harus kita siapkan untuk melakukan audit internal ini. Maka dari itu saya akan melakukan penunjukan ketua pelaksana dan saya menunjuk Olive Afifah Zahra sebagai ketua pelaksana dan wakil ketua pelaksananya itu adalah Azizah Nur Fadilah. Baik, Pak, nanti akan saya buat surat-surat penunjukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Olive Afifah dan rekan saya Azizah Nur Fitria selaku Ketua dan Wakil Ketua Pelaksana Audit Internal yang ditunjuk langsung oleh Pak Rizky selaku pemilik PT Yogurt Indonesia. Hari ini, hari Rabu, tanggal 29 April 2020, berhubungan dengan sistem manajemen mutu ISO 9001 untuk memastikan sistem yang dicanangkan telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan persyaratan, dilaksanakanlah kegiatan audit internal untuk melakukan tindakan koreksi segera mungkin dan tindakan perbaikan jika ada hal yang tidak sesuai dengan standar dan persyaratan. Audit internal kali ini berfokus pada ruang lingkup proses produksi dan QC yang nanti akan dipimpin oleh rekan saya yaitu Hertania Nulian dan Putri Yuandari. Sesuai dengan hasil musyawarah dan telah disepakati bersama, hari ini akan dilaksanakannya audit internal. Sebelumnya saya sangat berterima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah bersikap kooperatif untuk mempersiapkan audit internal ini. Tujuan pelaksanaan dari audit internal ini akan disampaikan oleh rekan saya. Tujuan dari diadakannya audit internal ini adalah untuk melakukan verifikasi terhadap efektivitas dari penerapan sistem mutu, di mana penerapan dari sistem mutu ini harus dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, tujuan lain dari diadakannya audit internal ini adalah untuk mendapatkan data yang memadai dan untuk memberikan masukan kepada bagian terkait agar dilakukan perbaikan. Selain itu, audit internal ini merupakan evaluasi bagi perusahaan sebelum perusahaan melaksanakan audit eksternal. Untuk itu, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar audit internal ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan mendapatkan hasil yang baik. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Untuk mengefisiensikan waktu, audit internal resmi dibuka. Baiklah, berdasarkan jadwal yang telah ditentukan untuk audit hari ini, kami selaku auditor akan melakukan audit quality control pada produk dari PT Yogurt Indonesia. Perkenalkan, nama saya Putri Yuandari dengan NIM
J3E1818107 dari kelas AP2. Di sini saya berperan sebagai tim auditor QC pada kelompok genap. Saya Michael Leonard Lihardo Silalahi dengan NIM J3E118046 dari kelas AP2. Saya merupakan auditi QC dari kelompok genap. Pada saat bahan baku datang ke industri, apakah kalian melakukan pengujian terhadap bahan baku tersebut sebelum dilakukan proses pengolahan? Betul, PT Yogurt Indonesia selalu melakukan pengujian terhadap setiap bahan baku yang digunakan. Salah satunya adalah pengujian terhadap susu sapi segar melalui pengujian cemaran mikroba berdasarkan Standar Nasional Indonesia 2897 tahun 2008 tentang pengujian mikroba, daging, telur, dan susu, serta pangan olahannya. Apakah setiap campuran bahan baku yang digunakan telah sesuai dengan spesifikasi perusahaan? Jika iya, bisa tolong dijelaskan. Iya betul, PT Yogurt Indonesia selalu melakukan pengujian terhadap setiap bahan baku yang digunakan. Masing-masing bahan baku yang digunakan dilakukan pengujian berdasarkan spesifikasi PT Yogurt Indonesia. Spesifikasi tersebut berdasarkan kepada Standar Nasional Indonesia. Pada pembuatan produk, apakah perusahaan menggunakan BTP yang diizinkan? Jika iya, bisa tolong diperlihatkan dokumen penerimaan bahan tersebut? Dalam pembuatannya, PT Yogurt Indonesia menggunakan bahan tambahan pangan yang digunakan sebagai penstabil. Salah satunya adalah natrium benzoat. Berikut adalah Certificate of Analysis yang PT Yogurt Indonesia dapat tunjukkan sebagai bahan untuk audit. Selama perusahaan berdiri, apakah sempat terjadi penyimpangan mutu produk baik secara fisik, kimia maupun mikrobiologi? Apakah terdapat dokumen-dokumen yang terkait dengan pengujian tersebut? Selama berdirinya PT Yogurt Indonesia, banyak hal yang kami alami. Salah satunya adalah penyimpangan yang terjadi pada produk akhir yang kami hasilkan. Dan berikut adalah data yang dapat saya sebutkan mengenai penyimpangan produk akhir pada parameter mikrobiologi. Penyimpangan tersebut terjadi pada Streptococcus aureus, E. coli, coliform, angka lempeng total, dan fecal streptococci yang melebihi daripada spesifikasi perusahaan yang telah dibuat terhadap produk akhir PT Yogurt Indonesia. Saya Almeida Nur Hanifa dengan NIM J3E118111 kelas AP2 selaku auditor QC dari kelompok genap. Perkenalkan, nama saya Chelsea Giovanni Putri Penturi dengan NIM J3E218194 dari kelas AP2. Di sini saya sebagai auditi QC dari kelompok genap. Dalam pengujian mutu produk, apakah perusahaan bekerja sama dengan laboratorium uji yang telah terakreditasi? Ya, jadi sebelum produk kami didistribusikan, produk kami menjalani beberapa pengujian. Contohnya itu ada pengujian keasaman dan pengujian kadar protein. Dan dalam pengujiannya ini, perusahaan kami belum memiliki laboratorium khusus atau pribadi untuk melakukan pengujian, sehingga menggunakan laboratorium di luar perusahaan yang tentunya sudah terakreditasi dan sudah tervalidasi metode yang digunakan juga. Seberapa banyak tenaga kerja yang bekerja di laboratorium dan seberapa sering dilakukan monitoring pada laboratorium? Untuk jumlah tenaga kerja yang bekerja di laboratoriumnya sendiri saya kurang tahu. Hanya saja yang saya tahu semua personel perusahaannya sudah dibagi menurut keahlian dan tugasnya masing-masing, sehingga perusahaan kami hanya memberikan bahan untuk diuji, kemudian laboratorium tersebut melakukan pengujian menurut metode yang divalidasi dan memberikan hasil yang kredibel. Apakah bisa diperlihatkan dokumen terhadap kualitas fisik produk akhir pada perusahaan ini? Berikut adalah dokumen kualitas fisik produk akhir perusahaan kami yang sudah melakukan pengujian di laboratorium yang terakreditasi. Sistem pengemasan di perusahaan ini apakah sudah sesuai dengan persyaratan hygiene?
Apakah pada kemasan telah tercantum label berdasarkan persyaratan SNI? Jika iya, tolong dijelaskan. Ya, jadi sistem pengemasan di perusahaan kami sudah sesuai dengan persyaratan hygiene. Karena sebelumnya perusahaan kami telah memilih bahan yang sesuai dengan komposisi atau formulasi perusahaan kami. Kemudian bahan pengemas tersebut juga dipilih berdasarkan kualitas dengan mutu yang baik. Kemudian proses pengemasan di perusahaan kami juga menggunakan alat khusus yang sudah dicek sebelumnya dan disesuaikan dengan spesifikasi perusahaan, dan perusahaan kami juga melakukan pengecekan secara berkala terhadap alat pengemas tersebut. Untuk label yang tertera di kemasan produk kami semuanya sudah sesuai dengan standar berdasarkan Perkab BPOM nomor 13 tahun 2016 tentang iklan label pangan olahan. Kemudian perusahaan kami juga telah memilih seorang ahli dalam pembuatan kemasan produk kami sendiri, sehingga untuk label yang memerlukan pengujian atau perhitungan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hertania Nurian Pratiwi sebagai tim auditor dari proses akan mengadakan audit mengenai perusahaan yang bernama PT Yogurt Indonesia, benar? Benar. Ya. Saya Siti Hardika sebagai tim auditi proses. Oke, baik. Di sini saya sebagai tim auditor dari proses, dari bagian proses akan memberikan beberapa pertanyaan. Di antaranya, untuk pertanyaan pertama, adakah kesesuaian proses dengan dokumen untuk keseluruhan dari proses di PT Yogurt Indonesia? Ya. Semua proses yang dilaksanakan di PT Yogurt Indonesia sudah sesuai dengan dokumen yang disimpan oleh PT Yogurt Indonesia. Oke, baik. Pertanyaannya dilanjut ya. Ya. Untuk pertanyaan kedua, adakah jadwal monitoring yang dilakukan perusahaan ini selama proses berlangsung? Ya, ada jadwal monitoring dilakukan perusahaan sekitar seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Baik. Apabila dalam melakukan proses ini, apakah pihak perusahaan itu membuat bagan proses produksi? Ya, perusahaan membuat bagan proses produksi dari produk bahan baku, dari bahan baku hingga produk jadi. Baik, dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Adakah petunjuk pelaksanaan kerja atau SOP di perusahaan ini? Ya, semua proses dari bahan baku hingga produk jadi dibuat SOP dan IK-nya sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Oke, baik. Nah, untuk di pertanyaan selanjutnya, adakah petunjuk kerja yang terdokumentasi dan terkontrol dengan baik? Semua petunjuk kerja terdokumentasi dan terkontrol dengan baik. Baik, berarti bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Di sini untuk karyawannya, apakah karyawan itu telah menerapkan SOP dan IK itu dengan benar? Ya, semua karyawan di perusahaan PT Yogurt Indonesia dituntut untuk menerapkan SOP dan IK dengan benar sesuai dengan standar yang berlaku. Baik. Apabila karyawan tersebut, apakah dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dilakukannya? Ya, semua karyawan dapat mempertanggungjawabkan semua pekerjaan yang dilakukan. Oke, baik. Itu baru untuk pertanyaan umumnya. Saya akan lanjut ke pertanyaan dalam proses pasteurisasi ya. Ya, silakan. Untuk pertanyaan pertama, selama proses pasteurisasi, apakah suhu yang digunakan dalam pasteurisasi sudah sesuai? Ya, suhu yang digunakan untuk pasteurisasi sudah sesuai, yaitu 72 derajat Celcius. Baik. Apakah pihak perusahaan membuat SOP tentang proses pasteurisasi?
Ya, pihak perusahaan membuat SOP tentang proses pasteurisasi sesuai dengan SNI susu segar yang berlaku di Indonesia. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah IKA atau instruksi kerja dalam penggunaan mesin pasteurisasi? Ya, IKA atau instruksi kerja dibuat sesuai dengan standar dari alat tersebut. Jadi IKA mesin pasteurisasi ini, mesinnya itu kan kecil ya, jadi IKA-nya itu dibuat dari produsen alatnya, terus disahkan oleh perusahaan sesuai dengan standar. Oke, baik. Dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dalam proses pasteurisasi ini, apakah sebelum melakukan proses pasteurisasi dilakukan pengecekan terlebih dahulu? Iya, dilakukan pengecekan yang pertama pada alat-alat yang digunakan, alat pasteurisasinya, dan yang kedua pada bahan baku yang akan digunakan. Baik, nah. Untuk peralatan yang digunakan dalam proses pasteurisasi ini, apakah mengalami kendala kerusakan ataupun ada yang tidak sesuai dengan standar pada peralatan tersebut? Alat yang digunakan untuk proses pasteurisasi sudah sesuai tersebut. Mohon maaf, bisa diulangi lagi? Bisa diulangi lagi? Iya. Ulangi lagi pertanyaannya, maaf. Ulangi lagi pertanyaannya. Iya, pertanyaannya saya ulang. Apakah untuk peralatan dan wadah yang digunakan untuk selama proses pasteurisasi itu mengalami kendala kerusakan ataupun mesin yang digunakan itu sudah sesuai dengan standar yang berlaku? Alat dan mesin yang digunakan pasteurisasi sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah timer mesin pasteurisasi itu memiliki ketepatan yang akurat? Ya, timer yang digunakan sudah akurat. Jadi timer itu pertama itu menggunakan stopwatch ya, karena timernya itu kan nggak manual. Jadi si pekerjanya itu mencet tombol selama 15 detik sesuai dengan stopwatch-nya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam proses pasteurisasi kan itu digunakan mesin. Apakah mesin yang digunakan itu dilakukan pengecekan dan pengontrolan secara berkala? Ya, mesin yang digunakan untuk pasteurisasi dilakukan pengecekan secara berkala, yaitu sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali ya? Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah mesin pasteurisasi yang digunakan itu terawat dengan baik? Mesin pasteurisasi yang digunakan terawat dengan baik, karena perawatan 2 bulan sekali, jadi dicek mulai dari wadah yang untuk pasteurisasinya sampai manasnya. Semua dilakukan dengan baik. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan dalam pembuatan yogurt itu terdapat beberapa proses. Nah, dalam proses pasteurisasi ini, apakah proses yang dilakukan itu telah dilakukan secara berurutan sesuai dengan standar yang ada? Semua proses pasteurisasi dilakukan secara berurutan sesuai dengan SOP perusahaan. Kemudian, apakah karakteristik susu yang digunakan pada perusahaan yogurt Indonesia ini telah memenuhi standar sesuai SNI susu segar? Ya, jadi sebelum susu itu dipasteurisasi, ketika bahan baku masuk, susu itu sudah diuji di laboratorium. Jadi sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Baik, untuk proses pasteurisasi dikiranya cukup sampai pertanyaan segitu dulu.
nanti ditambah untuk dengan pihak auditor saya yang lain masuk ke proses penambahan starter. Demikian dari saya, Hertania. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, auditor. Gimana nih, terus? Oke, baik. Sekarang kita lanjut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aisyah Putri. Di sini saya bertugas untuk mengaudit bagian proses penambahan starter yogurt di perusahaan ini. Saya Almisa Abdiatininda sebagai auditi produksi. Langsung saja dimulai. Saya ingin bertanya, apakah ada SOP dalam proses penambahan starter di perusahaan ini? Ya, untuk proses penambahan starter pada yogurt di produk kami tentu saja memiliki SOP yang sesuai standar berlaku. Oke, dilanjut ya. Apakah dalam pelaksanaannya telah dilakukan secara steril dari personelnya, dari peralatannya? Ya, dalam pelaksanaannya proses pembuatan yogurt dilakukan secara steril sehingga dalam prosesnya bisa dijamin keamanannya terhindar dari bakteri-bakteri maupun mikroba-mikroba patogen lainnya. Baik, selanjutnya, adakah IKA untuk penggunaan mesin pada proses penambahan starter yogurt ini? Ya, tentu saja dalam proses penambahan starter yogurt, dalam pelaksananya tentu saja alat yang kami gunakan memiliki IKA, yaitu instruksi kerja. Jadi dapat dipastikan karyawan kami tidak melakukan kesalahan dalam mengoperasikan alat. Begitu ya. Oke, baik. Kemudian, apakah mesin yang digunakan itu sudah memenuhi spesifikasi yang berlaku? Ya, tentu saja di perusahaan kami memiliki alat yang sudah sesuai spesifikasi tentunya. Kemudian, apakah mesin yang digunakan dilakukan pengontrolan secara berkala? Tentu saja mesin dilakukan pengecekan secara berkala dikarenakan untuk mengontrol apakah mesin ini masih baik digunakan atau tidak. Apakah mesin tersebut terdapat kerusakan di bagian tertentu? Untuk sekarang ini mesin kami tidak ada kerusakan sama sekali, jadi aman untuk dilakukan. Maksudnya aman untuk dalam proses penambahan starter ini. Apakah semua proses yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku? Ya, proses ini tentu saja sudah dilakukan sesuai SOP yang berlaku. Nah, kemudian apakah suhu saat pemanasan kultur terkontrol dengan baik? Ya, baik, untuk suhu pemanasan kultur dilakukan kontrol secara baik. Apakah alat yang digunakan itu aman bagi yang menggunakannya? Tentu saja alat yang kami gunakan ini aman karena sudah memiliki IKA. Jadi untuk karyawan kami, untuk meminimalisirkan kecelakaan yang terjadi, kami sudah melengkapi karyawan kami dengan APD yang sesuai. Untuk penambahan starternya sendiri, apakah ditentukan jumlahnya atau sekiranya saja? Ya, baik, untuk penambahan starter tentu saja dihitung terlebih dahulu. Oke. Apakah mikroba yang digunakan pada pembuatan yogurt ini sudah sesuai dengan spesifikasi yang berlaku? Ya, dalam penambahan starter yogurt ini tentu saja mikroba yang digunakan ini sesuai, yaitu mikroba Lactobacillus. Oke. Apakah saat proses fermentasi dilakukan pengecekan terhadap produk yogurt, misalnya seperti kebocoran, kontaminasi, pH, seperti itu? Ya, pada saat proses fermentasi tentu saja dilakukan pengecekan agar menghindari kegagalan dalam produksi. Kemudian pada saat pengecekan pH itu, apakah pH-nya sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan? Tentu saja pH yogurt yang digunakan sesuai standar. Oke, baik. Selanjutnya, apakah produk yogurt diletakkan di tempat yang steril pada saat fermentasi? Ya, tentu saja produk yogurt kami ditempatkan di tempat
khusus yogurt yang mana mengedepankan kesterilan. Jadi maksudnya dipastikan lingkungan penempatan si yogurt ini tuh bebas dari bakteri. Nah, kalau secara keseluruhan, apakah karakteristik yogurt yang dihasilkan ini sudah sesuai dengan SNI? Tentu saja yogurt yang dihasilkan dari produk kami sesuai dengan SNI karena SNI merupakan pedoman dari produk kami. Oke, baik. Mungkin segini dulu saja yang dapat saya audit untuk hari ini. Untuk keseluruhannya, mungkin saya butuh waktu berdiskusi dengan auditor yang lain. Dan nanti saya akan sampaikan perbaikan apa saja yang harus dilakukan oleh tim auditi. Saya dari pihak auditor mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau perkataan yang kurang berkenan pada saat proses audit berlangsung. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah dilaksanakannya audit internal pada tanggal 29 sampai 30 April 2020 pada PT Yogurt Indonesia. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada tim auditor, baik QC maupun produksi yang telah berhasil mengaudit pada 2 hari kemarin. Hari ini tanggal 1 Mei 2020 dilaksanakannya evaluasi dari audit internal itu sendiri, dan kemudian teman-teman dari tim auditor baik QC maupun produksi dapat menyampaikan hasil temuan-temuannya, dan berikut juga dengan teman-teman tim dari auditor yang QC pun produksi. Yang pertama bisa disampaikan yaitu tim auditor produksi yang dipimpin oleh Hertania Nurian. Silakan memaparkan hasil temuannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ketua Pelaksana dari tim audit internal ini. Baik, saya Hertania sebagai tim auditor dari bagian produksi akan menyampaikan beberapa hal. Berdasarkan dari hasil pelaksanaan audit yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa dokumen dan alur produksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Tetapi dari pelaksanaan audit tersebut terdapat temuan yang bahwasanya tidak sesuai pada proses pasteurisasi yang dilakukan pada pembuatan yogurt tersebut. Jadi ketidaksesuaian tersebut terdapat pada ukuran suhu yang digunakan oleh pihak perusahaan yang besarnya tidak sesuai dengan yang terdapat pada standar nasional yang berlaku. Berdasarkan pada prinsip proses pasteurisasi itu sendiri, suhu yang digunakan untuk proses pasteurisasi itu menggunakan suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit, sedangkan pihak perusahaan hanya menggunakan suhu sampai 72 derajat Celcius selama 15 menit. Dengan hal itu, tim auditor produksi menyimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan terhadap proses produksi yang berlangsung pada perusahaan PT Yogurt Indonesia tersebut. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Lalu atas ketidaksesuaian yang telah dipaparkan, termasuk golongan kemana, dan kemudian adakah tindakan perbaikan yang harus dilakukan? Untuk ketidaksesuaian atau penyimpangan ini termasuk ke dalam kategori yang serius, dikarenakan hasil dari proses pasteurisasi apabila tidak dilakukan dengan baik dapat menimbulkan adanya ketidakamanan terhadap kualitas susu tersebut. Sehingga untuk pada pihak perusahaan dari tim auditor produksi memberikan perbaikan dengan melakukan penyesuaian suhu yang sesuai dengan standar yang berlaku agar kualitas dari hasil yogurt tersebut sesuai dengan standar nasional yang berlaku. Dan
juga aman apabila dikonsumsi oleh masyarakat di luar sana. Oke, baik, terima kasih. Kemudian ada lagi kah temuan dari tim auditor produksi? Iya, ada. Saya kemarin melakukan audit tentang proses penambahan starter yogurt. Dapat hasil temuan berupa karakteristik hasil produk akhir yogurt itu memiliki pH yang di luar dari standar perusahaan ini, yaitu sekitar 5. Padahal standar yang dipakai untuk perusahaan ini adalah sekitar 3,5 sampai 4,5. Ya, udah. Atas temuan tersebut, adakah tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh tim bagian penambahan starter? Elip, ulang, ada tukang bubur, ulang dari nanyanya. Oh, ulang. Atas temuan tersebut, adakah tindak perbaikan yang harus dilakukan oleh tim bagian penambahan starter? Iya, tentu saja ada. Seperti misalnya menggunakan starter yang memiliki mutu yang baik, sehingga asam yang dihasilkan dari mikroba itu sendiri juga bagus, dan hasilnya juga asam yang memiliki pH di antara 3,5 sampai 4,5. Seperti itu. Atas temuan tersebut, termasuk golongan kemana ya? Untuk temuan tersebut, kita kategorikan ke dalam kategori mayor, karena temuan tersebut dapat mempengaruhi mutu organoleptiknya di parameter rasa. Oke, terima kasih pemaparannya. Kemudian, adakah temuan yang ditemukan lagi pada audit internal pada bagian produksi? Menurut saya cukup segitu saja. Mungkin dari pihak Mania yang pasteurisasi. Oke, baik. Kalau dari saya cukup sekian penyampaiannya untuk dari bagian produksi. Oke, baik. Terima kasih, dan kemudian bisa dilanjut kepada tim auditor bagian QC, yaitu Putri Yuandari, mungkin memaparkan semuanya. Terima kasih. Baik, Olive, di sini saya sebagai Ketua Tim Auditor QC akan memaparkan hasil audit internal yang telah kita lakukan. Berdasarkan audit bagian QC yang telah kita lakukan pada perusahaan PT Yogurt Indonesia, untuk bahan baku dan produk akhir sendiri telah dilakukan pengujian sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan. Dokumen yang ada pun sudah sesuai dan tersimpan dengan rapi. Namun didapatkan bahwa ada produk akhir yang tidak sesuai spesifikasi perusahaan pada mutu mikrobiologinya, yaitu penyimpangan berupa jumlah mikroba yang ada melebihi ambang batas, yaitu sebesar log 10⁻². Karena penyimpangan ini berdampak langsung kepada kesehatan konsumen, maka kita kategorikan penyimpangan ini termasuk ke penyimpangan yang serius. Untuk temuan ini, apakah ada perbaikan yang harus dilakukan? Setelah kita rembukan oleh tim auditor QC, saran yang dapat kita sampaikan adalah perlu adanya pengecekan secara berkala terhadap suhu pengolahan yang dilakukan, bahan baku yang digunakan selama proses pengolahan, dan serta jalur distribusi yang dilalui oleh produk akhir tersebut. Apakah ada temuan lain yang ditemukan dari audit QC ini? Iya, baik. Berdasarkan audit yang ditemukan pada bagian hasil uji, kami menemukan perusahaan belum memiliki laboratorium internal, namun pengujiannya telah dilakukan di laboratorium terakreditasi dan kredibel.
Untuk kategori dari temuan ini, dia masuk kemana dan bagaimana cara perbaikan yang harus dilakukan? Ya, menurut kami kategori permasalahan ini masuk ke kategori serius. Dan menurut kami, saran untuk perusahaan PT Yogurt Indonesia ini diusahakan untuk segera mungkin membuat laboratorium internal. Apakah dari pihak QC ini ada temuan lain yang ditemukan lagi? Menurut saya tidak. Mungkin Putri. Kalau untuk saya cukup mungkin temuan yang terdapat pada saat audit internal di bagian QC. Oke, baik. Terima kasih teman-teman auditor yang telah menyampaikan semua temuan-temuannya pada saat audit internal. Kemudian mungkin bisa disimpulkan oleh Saudari Jijah atas dari hasil kaukus hari ini. Untuk kesimpulan kaukus hari ini, pada bagian produksi ditemukan 2 temuan. Yang pertama yaitu suhu pasteurisasi yang digunakan tidak sesuai dengan standar, di mana seharusnya standar yang digunakan yaitu dengan suhu 80 derajat Celcius dalam waktu 15 menit, termasuk kategori serius, dan perbaikan yang harus dilakukan yaitu dengan penyesuaian suhu yang sesuai dengan standar. Yang kedua yaitu pH tidak sesuai dengan standar, di mana seharusnya nilai pH berada pada kisaran 3,5 sampai 4,5. Termasuk temuan pada kategori mayor. Perbaikan yang harus dilakukan yaitu dengan menggunakan starter bermutu tinggi. Yang selanjutnya yaitu dari pihak QC memiliki 2 temuan. Yang pertama yaitu jumlah mikroba pada produk akhir melebihi ambang batas, sehingga perbaikan yang harus dilakukan yaitu dengan pengecekan berkala. Lalu temuan ini termasuk ke dalam kategori serius karena berdampak pada kesehatan. Temuan kedua yaitu perusahaan belum memiliki lab internal, termasuk kategori serius. Perbaikan yang harus dilakukan yaitu dengan membuat lab internal. Mungkin temuan-temuan tadi bisa disampaikan pada saat closing meeting. Baik, Jija, terima kasih. Dan diingatkan lagi bahwa closing meeting akan dilaksanakan hari, yaitu tanggal 2 Mei 2020. Untuk itu, saya harap teman-teman auditor semuanya di bagian QC maupun produksi mempersiapkan segala sesuatunya untuk dapat dijadikan perbaikan oleh pihak auditi maupun pemilik PT Yogurt Indonesia ini. Sebelumnya saya sebagai ketua pelaksana berikut dengan rekan saya Ajijah Nur Fitria. Mohon maaf bila selama audit internal banyak kekurangan dalam membuat alur dari audit internal ini, dan sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, dan saya tutup evaluasi hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah SWT atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melakukan closing meeting yang dimana audit telah dilakukan pada tanggal 29 sampai 30, bertepatan dengan hari ini 2 Mei kita akan melakukan closing meeting. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemarin itu saya sudah menugaskan
Olive Afifah Zahra sebagai ketua pelaksana dari audit internal ini, dan wakilnya adalah Aziza Nur Fadilah. Maka dari itu pada closing meeting ini saya meminta untuk pihak auditor yang telah melakukan audit per tanggal 29 sampai 30 April, sekarang tanggal 2 Mei, untuk memaparkan hasil audit yang telah mereka telusuri. Baik, saya persilahkan untuk Ketua Pelaksana Olive Afifah Zahra untuk memimpin closing meeting ini. Silahkan, Olive. Baik, Pak Rizky selaku pemilik PT Yogurt Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan, dan saya sangat berterima kasih tentunya kepada tim auditor maupun auditi yang telah sangat kooperatif dalam melakukan pelaksanaan audit internal, baik dari persiapannya dan ketika proses audit internal berlangsung. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri, saya Olive, dan rekan saya Aziza dipilih oleh Pak Rizky sebagai ketua pelaksana dan wakil ketua pelaksana audit internal ini, dan rekan-rekan saya yaitu pada audit internal produksi ada Ertania Nurian dan Aisyah Putri, dan untuk tim audit internal bagian QC ada Putri Yuandari dan Aisyah. Dan hari ini saya menyampaikan beberapa temuan-temuan yang nanti akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu ketua tim auditor dari masing-masing bidang, yaitu produksi dan QC. Untuk yang pertama, pada bagian produksi dapat disampaikan oleh saudari saya, Hertania Nurian. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas Ketua Pelaksana Olive udah memberikan kesempatan. Saya Hertania sebagai tim dari auditor bagian produksi akan menyampaikan beberapa hal mengenai pelaksanaan audit yang dilakukan sebelumnya. Berdasarkan dari pelaksanaan audit yang telah dilakukan, bahwa dokumen dan alur produksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan dari pelaksanaan audit yang telah dilakukan juga dapat diketahui bahwasanya terdapat temuan yang tidak sesuai pada proses pasteurisasi. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada ukuran suhu yang digunakan oleh pihak perusahaan. Besarnya ukuran suhu yang tidak sesuai berdasarkan SNI yang telah berlaku, yaitu pada prinsipnya proses pasteurisasi menggunakan suhu menggunakan suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit. Sedangkan pihak perusahaan hanya menggunakan suhu sampai 72 derajat Celcius selama 15 menit. Dengan adanya hal itu, dari pihak auditor produksi menyimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian karena disebabkan dari perbedaan suhu tersebut dapat menimbulkan adanya ketidakamanan terhadap kualitas susu yang dihasilkan. Berdasarkan temuan tersebut, masalah ini termasuk ke dalam kategori serius, sehingga untuk perbaikannya dilakukan bahwa pihak perusahaan harus melakukan kesesuaian dengan sesuai standar nasional yang berlaku untuk suhu yang dilakukan pada proses pembuatan yogurt tersebut. Baik, terima kasih Saudari Tania. Adakah sanggahan dari pihak auditi bagian produksi? Ya, saya Dina Mahardika sebagai perwakilan auditi produksi ingin menyanggah ya untuk proses pasteurisasi sendiri itu 72 derajat Celcius itu sesuai dengan alat yang digunakan. Jadi sesuai prosedurnya, sesuai dengan alat alat yang digunakan untuk pasteurisasi. Oh, baik. Dari pihak auditor produksi, adakah perubahan atau jadwal perbaikan yang akan dilakukan?
mungkin karena adanya adanya perbedaan antara suhu yang dilakukan, mungkin sarannya dengan menyeting alat pasteurisasi tersebut dengan sesuai standar yang berlaku, sehingga perbaikan dari tim auditor produksi memberikan rentang waktu selama 2-4 minggu. Ada sanggahan apakah pihak auditi bagian produksi menyanggupi? Pihak auditi bagian produksi menyanggupi perbaikan dari pihak auditor produksi. Terima kasih atas pemaparannya, Adinda. Kemudian pemaparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Putri Yuandari selaku Ketua Tim Auditor Bagian QC beserta Almaida sebagai timnya. Terima kasih. Di sini saya Putri Yuandari selaku Ketua Tim Auditor QC akan memaparkan hasil temuan saat audit internal dilaksanakan pada PT Yogurt Indonesia. Untuk bahan baku dan produk akhir yang dikeluarkan oleh PT Yogurt Indonesia telah dilakukan pengujian sesuai dengan prosedur perusahaan yang berlaku. Dokumen yang ada juga sudah sesuai dan tersimpan dengan rapi, namun didapatkan bahwa terdapat produk akhir yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada mutu mikrobiologi, yaitu jumlah mikroba yang ada melebihi ambang batas sebesar log 10⁻², sehingga apabila produk beredar ke pasaran akan merugikan kesehatan konsumen yang mengkonsumsi, sehingga penyimpangan masuk ke kategori serius. Untuk penyimpangan yang kedua, ditemukan adalah perusahaan belum memiliki laboratorium pengujian internal, sehingga kami menyarankan kepada perusahaan untuk segera membuat laboratorium internal untuk melakukan pengujian-pengujian tersebut. Dan saran yang dapat diberikan oleh tim auditor QC pada mutu mikrobiologi adalah perlu adanya pengecekan secara berkala terhadap suhu selama proses pembuatan, bahan baku yang digunakan, serta jalur distribusi yang dilalui oleh produk akhir tersebut. Terima kasih Saudari Putri telah memaparkan hasil temuannya. Kemudian adakah sanggahan dan tanggapan dari pihak auditi bidang QC untuk menanggapi kesepakatan tersebut? Baiklah, saya Michael Silalahi, perwakilan dari tim auditi QC PT Yogurt Indonesia. Menurut kami menilai bahwa antara laboratorium internal maupun laboratorium eksternal memiliki kompetensi yang sama terhadap pengujian produk akhir yang dihasilkan oleh PT Yogurt Indonesia, dan kami menilai tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan antara laboratorium internal dan eksternal yang terdapat pada spesifikasi yang telah perusahaan kami buat. Silakan Saudari Putri, apakah ada sanggahan lagi? Menurut kami dari tim auditor QC sebaiknya lebih baik perusahaan memiliki laboratorium internal agar memudahkan proses pengujian dari mulai produk bahan baku sampai produk akhir, sehingga nggak ada proses distribusi dari perusahaan ke laboratorium, sehingga mungkin akan terjadi kontaminasi selama proses distribusi tersebut dibandingkan dilakukan pengujian di dalam laboratorium internal perusahaan. Batas waktu untuk perbaikan tersebut dilakukan kapan itu bisa disampaikan? Mungkin waktu perbaikan yang dapat tim auditor QC berikan untuk mutu mikrobiologi dan pembuatan laboratorium internal selama 1 bulan setelah audit internal dilakukan. Apakah dari tim auditi bersedia untuk melakukan perbaikan tersebut? Saya perwakilan dari tim auditi QC menilai bahwa waktu yang diberikan terlalu singkat dilihat dari
pembangunan laboratorium yang tidak memungkinkan dalam jangka waktu yang pendek, sehingga kami meminta tambahan waktu untuk pembangunan laboratorium internal pada PT Yogurt Indonesia selama 8 bulan, ditunjang juga dengan peralatan juga bahan untuk pengujian yang akan dilakukan terhadap produk akhir yang dihasilkan oleh PT Yogurt Indonesia. Baiklah, sanggahan dari tim audit QC mengenai pembuatan lab kami perpanjang menjadi 8 bulan setelah audit internal dilaksanakan. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya ada lagi kah dari ketua tim auditor yang ingin menyampaikan hal yang belum disampaikan? Iya, sebelumnya minta maaf untuk tim auditor bagian produksi, ada hal yang belum tersampaikan bahwasanya satu lagi terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan pada pH untuk produk akhir yogurt tersebut. pH sesuai berdasarkan tim auditor produksi yang kami buat itu, pH yogurt dengan kualitas terbaik adalah 3,5 sampai 4,5, sedangkan untuk pihak perusahaan membuat yogurt dengan pH 5, sehingga adanya ketidaksesuaian tersebut menimbulkan penyimpangan terhadap perusahaan yogurt PT Yogurt Indonesia tersebut. Maka dari itu, karena dalam hal tersebut termasuk kategori mayor, sehingga dari pihak auditor produksi sendiri memberikan adanya perbaikan pada kesesuaian pH yang sesuai dengan standar nasional yang berlaku. Sehingga dari pihak auditor produksi sendiri menyarankan untuk memilih dari proses penambahan starter tersebut, mikroba yang ditambahkan untuk pembuatan yogurt harus dipilih dengan kualitas yang bagus, sehingga hasil dari produk akhir yogurt tersebut juga sesuai dengan standar dan keinginan konsumen. Oke, baik, terima kasih Tania. Adakah sanggahan dari pihak produksi? Sebelumnya, baik, saya mewakili auditi produksi menyanggupi perbaikan 2-4 minggu untuk alat pasteurisasi dan untuk perbaikan pH produk. Atas temuan dan kesepakatan yang telah disepakati bersama, saya sangat berterima kasih kepada tim auditor dan auditi yang telah kooperatif juga dalam memutuskan kesepakatan ini. Mungkin hasil dari kesepakatan ini bisa disampaikan oleh rekan saya, Ajijah. Terima kasih kepada Olive yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari audit ini. Yang pertama yaitu pada bagian produksi ditemukan ketidaksesuaian. Yang pertama pada suhu pasteurisasi yang tidak sesuai dengan standar, di mana pada standar harusnya pada pasteurisasi dilakukan pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit. Temuan ini termasuk ke dalam kategori serius, dan untuk perbaikan yang dilakukan adalah dengan penyesuaian suhu yang disesuaikan dengan standar. Selain itu, temuan yang kedua dari produksi ini adalah pH yang tidak sesuai dengan standar, di mana pH di dalam standar yaitu 3,5 sampai 4,5. Temuan ini termasuk ke dalam kategori mayor. Perbaikan yang perlu dilakukan adalah dengan membuat starter bermutu tinggi. Untuk jangka waktu perbaikannya untuk bagian produksi adalah dalam rentang 2-4 minggu. Selanjutnya, pada bagian QC ditemukan ketidaksesuaian. Yang pertama,
jumlah mikroba pada produk akhir yang melebihi ambang batas. Temuan ini termasuk ke dalam kategori serius karena berdampak pada kesehatan. Untuk perbaikannya yaitu dilakukan pengecekan berkala pada aspek produk, terutama pada produk akhir. Selanjutnya yaitu temuan yang ditemukan pada bagian QC adalah bahwa belum terdapatnya laboratorium internal. Temuan ini termasuk ke dalam kategori serius dengan tindakan perbaikan yang harus dilakukan yaitu dengan membuat laboratorium internal. Untuk bagian QC ini, jangka waktu yang diberikan untuk perbaikan pada mutu mikrobiologi yaitu dalam jangka waktu 1 bulan. Dan yang kedua, untuk pembuatan laboratorium internal itu jangka waktu yang diberikan yaitu 8 bulan. Saya kembalikan kepada Olive. Ya, baik, terima kasih Jida. Kemudian begitu saja dari tim auditor, apakah ada tanggapan dari pemilik Yogurt Indonesia dan bentuk dukungan apa yang akan Bapak berikan dalam hasil audit internal? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kerjasama rekan-rekan kerja kalian semua. Terkhusus Ketua Pelaksana Olive dan wakilnya juga telah melakukan audit internal ini per 29 sampai 30 April. Tanggapan saya mengenai hasil temuan audit ini, saya menyetujui penuh atas hasil keputusan yang sudah ditentukan. Bahwasanya perbaikan-perbaikan mengenai dokumen, rekaman, maupun pembentukan laboratorium pengujian internal itu perlu untuk dilakukan. Mengenai hal itu mungkin mengenai laboratorium pengujian internal, nanti dari pihak manajemen akan mengusahakan untuk membentuknya dengan jangka waktu kurang lebih 8 bulan. Dan untuk dokumen-dokumen dan rekaman mungkin yang kurang atau tidak sesuai, itu tolong untuk pihak auditi menyesuaikan dengan deadline atau tempo yang telah ditentukan oleh auditor, bagaimana 2-4 minggu. Dan saya tidak ingin ada kesalahan lagi, apalagi mengenai audit, karena saya ingin tahun depan ini kita sudah bisa audit eksternal. Jadi kalau bisa ya, untuk perbaikan audit internal ke depannya kita tuh sudah mencukupi, sudah tidak ada lagi kekurangan atau miss yang terjadi di perusahaan kita ini. Karena mau bagaimanapun perusahaan kita ini harus tetap berkualitas dan meningkatkan mutunya. Kurang lebih seperti itu tanggapan dari saya. Apakah ada tanggapan dari Bapak Iqbal selaku owner perusahaan ini juga? Ya, untuk jawaban yang tadi untuk ketua untuk owner pesan saya sih mungkin lebih ditekankan untuk data-data yang belum lengkap nanti tolong dilengkapi dalam rentan waktu yang sudah diberikan yaitu 2-4 minggu. Dan nanti data-datanya ketika sudah dibuat mungkin akan saya cek kembali apakah ada kekurangan, apakah ada kekurangan sedikit nanti akan ditambahkan lagi. Mungkin begitu saja pesan dari saya. Iya. Baik, terima kasih kepada pemilik PT Yogurt Indonesia yaitu Pak Rizky maupun Pak Iqbal. Semoga dengan adanya audit internal ini dapat memperbaiki segi kualitas dan yang dihasilkan dari produk yang dihasilkan. Kemudian saya sebagai Ketua Audit Internal 2020 mohon maaf sebesar-besarnya jika ada banyak kekurangan dalam mengatur alur dari audit internal ini. Saya dan tim yaitu Azidah Nur, Putri Yuandari, dan Almaida, kemudian Hertania dan Aisyah pamit undur diri sebagai auditor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas telah memimpin rapat closing meeting pada hari ini. Saya selaku pemilik PT Yogurt Indonesia menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah bersifat kooperatif dalam melakukan audit internal ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.